Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Yazi dengan NIM C1C021195. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Awal Akuntansi, Perkembangan Akuntansi Syariah, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan serta hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah pada mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, kita langsung saja ke submateri yang pertama, ada sejarah dan perkembangan awal akuntansi. Ahli sejarah mengakui bahwa sistem pencatatan telah ada pada peradaban kurang lebih 3000 Masehi. Orang pertama yang dikenal mengkodifikasikan akuntansi dengan mengulas tata buku berpasangan yang disebut Particularis de Computis et Scripturis adalah Luca Pacioli. Karena inilah tulisan pertama kali yang diterbitkan dan dipublikasikan dan masih relevan sampai sekarang. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat yang disebut accounting atau akuntansi. Perkembangan akuntansi syariah. Pendeklarasian negara Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi bertepatan dengan 1 Hijriah didasari dengan konsep bahwa seluruh umat Islam adalah bersaudara dan tanpa membeda-bedakan dari segi apapun. Sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan dengan saling kerjasama. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran. Karena itu, Rasulullah SAW bertindak sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti besar dan panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi negara. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu ketika ada kewajiban zakat dan pajak pertanian dari muslim, dan perluasan wilayah hingga munculnya jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim, dan kharaj atau pajak hasil pertanian non-muslim, maka dari itu Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7 dan konsep ini pun cukup maju pada zaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya sebagai akibat dari hubungan antar masyarakat. Baitul Mal juga sudah tidak terpusat lagi di Madinah dan mulai berkembang di daerah-daerah taklukan Islam. Dewan yang dibentuk pun oleh Khalifah Umar memiliki 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Pada masa itu, istilah awal pembukuan dikenal dengan jaridah atau menjadi istilah jurnal dalam bahasa Inggris yang berarti berita. Adapun istilah yang digunakan, istilah-istilah yang terkait dengan prosedur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Jaridah, adalah buku yang mencatat transaksi dalam bahasa Arab untuk surat kabar atau terbitan berkala. Yang kedua, Daftar Al-Yaumiyah atau diari, dalam bahasa Persia disebut dengan Ruznamah. Yang ketiga ada Al-Ruznamaj atau diari, mencatat setiap hari. Selanjutnya ada Al-Khatmah, adalah laporan pendapatan dan pengeluaran bulanan. Selanjutnya Al-Khatmah Al-Jami'ah adalah pelaporan tahunan. Ada Al-Tarij, catatan tambahan yang digunakan ditampilkan atau kategori keseluruhan. Selanjutnya Al-Arida adalah 3 kolom jurnal yang jumlah totalnya ada di kolom ketiga. Al-Baro'ah adalah bukti pembayaran wajib pajak, serta Al-Muwafaqal Jamaah. Muwafaqawal Jamaah adalah akuntansi komprehensif yang disediakan oleh Amil. Hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Akuntansi modern adalah cara kita mencatat dan melaporkan uang dan transaksi bisnis dengan prinsip-prinsip seperti keadilan dan transparansi. Di sisi lain, akuntansi syariah berdasarkan aturan Islam, termasuk larangan terhadap bunga dan investasi dalam bisnis yang diharamkan oleh Islam. Tujuan keduanya pun sama, yaitu memberikan informasi keuangan yang akurat kepada orang-orang yang berkepentingan. Namun,
akuntansi saham dan pemerintah, namun akuntansi syariah juga harus memastikan bahwa praktik bisnisnya sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan dalam akuntansi modern mengakui berbagai instrumen keuangan, sementara akuntansi syariah menghindari instrumen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan menggunakan instrumen yang sesuai dengan hukum Islam, seperti bagi hasil dan kerjasama. Dalam hal pelaporan keuangan, akuntansi modern mengikuti standar internasional seperti IFRS atau GAAP. Sedangkan dalam akuntansi syariah pun mengikuti pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Demikianlah presentasi yang dapat saya bacakan atau saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.